sholli ala Muhammad. Orang yang beriman satu kali membelanjakan hartanya di jalannya Allah, dia akan bahagia selamanya. Namun kalau orang munafik, orang kafir membelanjakan hartanya di jalannya hawa nafsunya, akan mendapatkan penyesalan selamanya. Fid dunya, di dunia, wa tashtaqu anfusuhum, sampai terlepasnya nyawanya, wahum kafirun, dan orang-orang munafik ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى حضرته وآله من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سمر القادر الجيلاني سيول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal wa lakal hamdul minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu
تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عين تجهلي وحيراتي فيا ربي متعني حروفه ونور وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ورسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 84. A'udzu billahi minan nar wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minan nar wa la tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Sadaqallahul azim. Wala tusalli, dan jangan engkau sholati ala ahadim minhum, atas seseorang minhum, dari orang-orang munafik, mata tatkala mereka mati, abadan selamanya. Wala takum, dan janganlah kalian berdiri ala qabri, di atas kuburannya. Innahum, sesungguhnya orang-orang munafik, kafaru, kafir mereka, billahi, kepada Allah, wa rasulih, kepada Rasulullah, wa matu wa hum fasikun, dan mati mereka dalam keadaan fasik. Jadi diceritakan bahwasanya tatkala pemimpin orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, mati, kemudian putranya meminta kepada Kanjeng Nabi, meminta kepada Rasulullah untuk mensolati ayahnya. Jelas kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh pertama orang-orang munafik, sehingga matinya dalam keadaan fasik. Dan Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini termasuk orang yang fasik.
termasuk orang yang kafir. Islam hanya zahirnya saja, Islam hanya di bibir saja, namun di dalam hatinya tidak ada keimanan. Namun putranya adalah muslim yang sejati, yang patuh kepada Kanjeng Nabi, taat kepada Kanjeng Nabi. Karena untuk menyelamatkan imannya putranya ini, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, untuk membahagiakan, untuk menyelamatkan yang hidup ini, maka Rasulullah SAW mensolati jenazah dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kemudian Rasulullah mengantarkan jenazahnya juga ke kuburan. Selepas itu baru turun ayat ini. Diperingatkan oleh Allah, wala tusalli, dan jangan lagi engkau mensolati ala ahadim minhum mata, atas seseorang minhum dari orang-orang munafik, mata tatkala mereka mati. Inilah perintah dari Allah, larangan dari Allah, agar Rasulullah SAW, agar umatnya tidak boleh menyolati orang-orang munafik. Kalau sebelumnya masih dipersilahkan memintakan ampun, memintakan, mengistighfarkan, masih diperbolehkan, tidak ada larangan mengistighfarkan, istighfir lahum aw la tastaghfir lahum, masih belum ada larangan. Namun dipertegas bahwasanya intastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum, tetap walaupun engkau beristighfar, memintakan ampun terhadap orang yang munafik, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni. Tapi boleh mengistighfarkan, memintakan ampun orang-orang munafik, boleh. Belum dilarang saat itu. Namun tatkala kejadian bahwasanya Rasulullah sholat mayit, sholat jenazah atas jasadnya, atas mayitnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kemudian Rasulullah mengantarkannya ke kuburan. Setelah itu baru ayat larangan untuk mensolati, untuk mengantarkan ke liang kubur itu ditetapkan oleh Allah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan, dan tidak boleh mensolati ala ahadim minhum, atas seseorang minhum dari kelompok orang-orang munafik, mata tatkala mereka mati. Abadan, selamanya, nggak boleh lagi. Inilah larangan untuk mensolati orang-orang munafik tatkala mereka mati. Orang munafik itu kayak bunglon, ya. Hinggap sana, hinggap sini, menyesuaikan dengan yang dihinggapi. Hinggap ke daun, berubah jadi warnanya seperti daun. Hinggap ke pohon, berubah warnanya seperti pohon. Itulah bunglon. Luarnya tampak Islam, luarnya Muslim, tapi dalamnya tidak ada iman. Hati-hati. Ini diperingatkan oleh Allah, jangan sampai kita mensolati orang-orang munafik. Luarnya Islam, dalamnya kafir.
Ciri-cirinya sudah jelas, makanya kita harus berhati-hati. Tatkala ada orang berbicara dusta, kita harus waspada dan hati-hati. Tatkala ada orang berjanji ingkar, kita harus tetap waspada dan hati-hati. Tatkala ada orang diberi amanah kemudian khianat, kita tetap waspada dan hati-hati. Gak boleh kita mensolati orang munafik yang hanya Islam KTP saja, yang hanya Islam luarnya saja namun dalamnya, hatinya tidak ada keimanan alias kafir. Termasuk kita mendoakan orang kafir, nggak boleh. Memintakan ampun orang kafir nggak boleh. Kamu tak doakan supaya dosa-dosamu diampuni, wahai sahabatku non muslim, nggak boleh. Karena mereka nggak percaya terhadap Tuhan kita. Ya. Walaupun mereka manggut-manggut, iya, tapi mereka dalamnya tidak percaya. Kalau percaya pasti beriman mereka. Jadi tidak ada alasan karena toleransi atau apa, nggak boleh. Moro-moro kita datang, ada orang kafir meninggal, moro-moro kita berdoa kayak yo. Orang kafir didoain. Mereka udah gak percaya sama Allah, kok minta diampuni kepada Allah? Gak lucu. Semoga ayahmu diampuni oleh Allah, padahal kafir ayahnya. Toleransi kan? Diperingatkan oleh Allah. Istaghfir lahum aw la tasbir lahum, sama saja. Dimintakan ampun, tidak dimintakan ampun sama saja. Walaupun dimintakan ampun 70 kali, tetap fala yaghfirullahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka, orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Mensolati orang-orang munafik, mensolati orang-orang kafir tidak boleh. Wala takun ala qabri wala takun ala qabri, dan juga berdiri di atas kuburannya orang-orang kafir juga tidak boleh. Ini Allah yang bilang, ya. Berdiri kemudian mendoakan nggak boleh. Kalau cuma mengantar boleh saja. Innahum, kenapa hal ini terjadi? Innahum kafaru, karena sesungguhnya mereka itu kafir, tidak percaya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Apa yang kita mau memintakan ampun kepada Allah, sedangkan mereka tidak percaya. Kayak yo-yo-nya. Wa matu, dan mati mereka, wa hum fasikun, dalam keadaan fasik. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari jiwa-jiwa kemunafikan. Wala tu'jibka amwaluhum, dan janganlah engkau takjub wahai kanjeng Nabi Muhammad, dan janganlah engkau takjub wahai umat kanjeng Nabi Muhammad, amwaluhum, terhadap harta-harta mereka. Kebanyakan orang-orang munafik, kebanyakan orang-orang kafir itu sugi. Kebanyakan rata-rata. Namun orang muslim juga wajib sugi. Jangan takjub, jangan bangga terhadap mereka yang hartanya banyak. Wa auladuhum, dan juga jangan takjub terhadap anak-anak mereka. Banyak anaknya, kalau zaman dulu itu sebuah
kebanggaan. Zaman dulu banyak anaknya laki-laki terutama bangga mereka, memperkuat pasukan mereka. Kalau sekarang anak-anaknya orang-orang munafik, anak-anaknya orang-orang kafir, cerdas-cerdas, pintar-pintar. Karena mereka dikursuskan, karena mereka diprivatkan. Kalian gak ada yang diprivatkannya, dijulnoainya. Apapun kalau diasah terus menerus pasti bisa. Oh, anaknya si A itu, si B itu cerdas orangnya. Ikut olimpiade matematika nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai kalkulator, langsung dijawab. Iya, sudah di privat, sudah dilatih hitungan dalam otak namanya. Ya. Kalian boro-boro ya, mau ikut privat ya, buat makan aja tuh sudah syukur ya. Makanya harus sugih, harus kuat, karena Allah lebih mencintai mukmin yang kuat, mukmin yang sugih, mukmin yang kaya, mukmin yang pintar, mukmin yang kuat fisiknya, itu yang lebih dicintai oleh Allah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'ifi, minal mu'minin ad-dha'ifi. Allah itu orang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Innama, sesungguhnya hanyalah yuridullah, menginginkan siapa Allah, ayyu'adzibahum, untuk mengazab orang-orang munafik, untuk mengazab orang-orang kafir, biha, dengan keduanya, dengan hartanya dan dengan anak-anaknya. Lihat, orang-orang munafik, orang-orang kafir akan disibukkan dengan harta kekayaannya, akan diuji dengan harta kekayaannya, dan juga akan diuji dengan anak-anaknya. Betapa banyak anak-anaknya orang-orang kafir, orang-orang munafik ini, tatkala orang tuanya sudah lanjut usia, sudah sepuh-sepuh, orang tuanya dititipkan di panti jompo, dibiayai tiap bulan karena mereka sugih. Namun untuk merawat orang tuanya mereka tidak ada waktu, dititipkan. Kebalikan dari kita umat Islam, orang tua yang sudah sepuh, orang tua yang sudah lanjut usia, itulah ajimat dari kesuksesan kita. Kita sebagai orang yang beriman, kalau ada orang tua yang sudah lanjut usia di dalam rumah kita, di dalam pengawasan kita, di dalam kekuasaan kita, memberi nafkah, memberi uang, memberi makan mereka, memberikan perhatian terhadap mereka, itulah salah satu kunci yang sangat mudah untuk kita dapat masuk ke surganya Allah. Jangan sampai kita sia-siakan waktu ketika orang tua kita sudah lanjut usia, sudah sepuh. Kita harus merawatnya, kita harus menafkahinya, mensupportnya. Apa yang menjadi keinginannya, menjadi cita-citanya, kita sebagai anak
harus bisa mengabulkannya. Orang tuanya ingin ke Mekah, kita sebagai anak harus mengabulkannya. Orang tua kita ingin umroh, ingin haji, harus kita mengabulkannya, mensupportnya, mengiyakannya, membahagiakannya. Itulah kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua. Jangan sia-siakan di waktu mereka sudah sepuh, sudah lanjut usia, jangan malah dititipkan di panti jompo, kemudian disia-siakan, gak pernah ditanyakan kabar, gak pernah dikirimi uang dengan banyak alasan. Gak sempat lah, gak punya uang lah, cuma ada di dalam cita-citanya tok, kenyataannya gak ada. Ingat, harta dan anak adalah ujian bagi kita umat Islam. Kalau bagi orang-orang kafir, Allah merencanakan innama yuridullah, sesungguhnya hanyalah menginginkan siapa Allah, ayyu'adzibahum biha, untuk mengadab mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, biha, dengan hartanya dan dengan anak-anaknya. Hartanya setelah mati diperebutkan oleh anak-anaknya, dipakai oleh keluarganya, dibelanjakan, dibuat pesta pora, dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Penyesalan pasti ada. Fid dunya, di dunia pasti sudah. Tatkala mereka sudah sepuh, mereka ditaruh, diletakkan di panti jompo, kemudian kadang nggak diingat-ingat, dibiarno, dicarno. Itulah penyesalan yang luar biasa. Padahal mereka kaya raya, namun mereka akan diatap dengan hartanya, diatap dengan anak-anaknya, gak akan diperhatikan oleh anak-anaknya. Hartanya juga diperebutkan, istrinya juga seperti itu, suaminya juga seperti itu. Hartanya dibelanjakan terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak hal seperti itu. Penyesalan tatkala mereka sudah mau mati. Penyesalan tatkala mereka sudah tidak berdaya. Misalnya ada orang kaya raya tapi munafik. Karena kelakuannya orang munafik ini fasik, sama seperti orang kafir. Pesta bulan purnama di sebuah negara pakai kapal pesiar, pesta di tengah lautan. Pesta apa? Pesta seks, pesta narkoba, pesta minuman-minuman keras. Perawan diperjualbelikan 100 juta. Ada sampai sekarang melalui kapal pesiar, pesta seks bulan purnama namanya. Habis 300, 400, 500 juta setiap orang. Senang mereka, senang karena meluapkan hasrat kebinatangannya, mengikuti hawa nafsunya. Kemudian tatkala mereka sudah kembali, ya senang. Namun untuk berbuat kesenangan kembali, mereka harus mengeluarkan harta yang banyak lagi. Kalau nggak gitu, nggak ada koncone. Orang munafik, orang kafir, kalau tidak diajak kepada kefasikan, nggak akan ada temannya. Lain halnya kita umat Islam, orang yang beriman. Tatkala kita dimampukan oleh Allah, tatkala kita diberi kekayaan oleh Allah, dan harta kita termasuk harta yang barokah, pasti kita belanjakan di jalannya Allah.
dibuat pembangunan masjid, dibuat pembangunan madrasah, dibuat pembangunan pondok pesantren. Berapa? 100 juta, 300 juta, 500 juta. Ada kesenangan tersendiri tatkala kita membelanjakan harta kita di jalannya Allah. Ada kepuasan tersendiri tatkala kita membelanjakan harta kita untuk perjuangannya para ulama. Ada kebahagiaan tersendiri tatkala kita membelanjakan harta kita di jalannya Allah. Kemudian masjid yang kita bantu, masjid yang kita infaki sudah jadi, kemudian banyak orang datang untuk beribadah. Cukup satu kali kita membelanjakan harta kita di jalannya Allah, kebahagiaannya untuk selamanya. Lain halnya untuk orang-orang yang munafik, pekerjaannya yang fasik. Satu kali dia membelanjakan hartanya untuk memuaskan hawa nafsunya, dia cukup satu kali itu saja dan akan mendapatkan penyesalan selamanya. Kebalikan dari orang Islam, kebalikan dari orang yang beriman. Orang yang beriman satu kali membelanjakan hartanya di jalannya Allah, dia akan bahagia selamanya. Namun kalau orang munafik, orang kafir membelanjakan hartanya di jalannya hawa nafsunya, akan mendapatkan penyesalan selamanya. Fid dunya, di dunia, wa tashabu anfusuhum, sampai terlepasnya nyawanya, wahum kafirun, dan orang-orang munafik ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang kafir. Makanya hati-hati, jangan biarkan kemunafikan, penyakit-penyakit nifak bersemayam dengan subur di dalam dada kita. Harus kita sadari, tatkala kita melihat ada orang berinfak sedekah di jalannya Allah, kemudian kita nggak suka, kemudian kita mencegahnya, tanda-tandanya di dalam jiwa kita sudah bersemayam jiwa-jiwa munafik. Tatkala diajak berjuang di jalannya Allah, mereka memilih untuk duduk-duduk saja. Tatkala melihat orang berinfak sedekah di jalannya Allah, mereka membencinya. Mereka nggak suka karena mereka memang tidak mau berjihad di jalannya Allah dengan hartanya, dengan jiwa raganya. Mereka tidak mau. Mereka memilih untuk duduk-duduk saja. Dan juga mereka itu la tanfiru fil har, juga menggembosi semangatnya orang yang berjuang di jalannya Allah. Makanya hati-hati, jangan suka jadi provokator. Ada orang mau berbuat kebaikan diprovokatori, ojo. Jangan dibantu, jangan disumbang. Sudah banyak donatur yang nyumbang kok. Hartamu buat bisnis aja sama aku. Hati-hati terhadap jiwa-jiwa munafiknya. Jangan sampai kita jadi provokator untuk membuat orang lain tidak bersemangat berinfak sedekah di jalannya Allah. Karena Allah hanya menginginkan
ayyu'adzibahum biha. Allah menginginkan agar mereka diazab dengan harta mereka dan dengan anak-anak mereka. Pasti hartanya tidak barokah. Kalau sudah tidak barokah, kemudian hartanya diperebutkan oleh anak-anaknya, satu dengan yang lainnya bermusuhan, orang tuanya pasti tidak akan diperhatikan, ditaruh di panti jompo, habis itu dibuang. Di dunia mereka diazab, apalagi kelak di yaumil kiamah mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hati-hati, jangan sampai kita menyesal, karena penyesalan itu tidak di depan tapi di belakang. Di dunia kita pasti sudah menyesal, ya. Tak kala kita sudah sepuh, sudah dewasa, sudah tua, sudah tidak kuat lagi, apalagi dalam keadaan kesehatannya yang terus menurun, dalam keadaan stroke-nya, nggak bisa lapo-lapo, lumpuh, terus anak-anaknya tengkar memperebutkan harta warisannya, padahal dia masih belum mati. Anak-anaknya sudah berantem memperebutkan hartanya, nangis menyesal. Seandainya dulu tidak aku habiskan hartaku untuk memuaskan hawa nafsuku, pesta seks bulan purnama dengan kapal pesiar di tengah lautan yang lepas. Seandainya hartaku, seandainya, umpamanya, andai kata, itu yang dilakukan oleh orang yang menyesal di kemudian hari sudah tidak ada gunanya. Sadarlah, itulah bentuk penyesalan di awal. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk menyadarkan diri kita, untuk insaf, kemudian bertaubat kembali kepada Allah. Allah pasti akan menerima kita. Allah pasti akan menerima taubat kita selama nyawa kita belum sampai di kerongkongan. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan akal kita dicerdaskan oleh Allah, kekuatan harta kita dikayakan dan didermawankan oleh Allah, dan diberi kekuatan terhadap anak-anak kita menjadi anak yang soleha. Ya. Diperingatkan oleh paman dulu, ya. Diperingatkan oleh paman dulu, dibuat perandaian di awal. Andai kata kota Malang semuanya itu milikmu, pabrik-pabrik itu milikmu, gedung-gedung yang tinggi, hotel-hotel, perusahaan-perusahaan yang besar itu milikmu. Pertanyaannya hanya satu, kata paman. Pertanyaannya hanya satu, apakah kamu sibuk dengan harta-hartamu? Kemudian dijawab, ya pasti sibuk paman. Kalau engkau sibuk dengan harta-hartamu, sibuk dengan usaha-usahamu, pastinya kamu tidak akan ingat kepada Tuhanmu. Itulah peringatan dari paman dulu. Seandainya kita dikaya rayakan oleh Allah, jangan sampai kita disibukkan oleh usaha-usaha kita. Kita harus bisa memanajemennya dengan baik. Tak kala azan berkumandang, kita harus cepat-cepat datang kepada masjid-masjidnya Allah untuk sholat, terutama sholat berjamaah. Jangan sampai kita disibukkan oleh kenikmatan yang fata morgana, oleh kekayaan kita, oleh usaha-usaha kita, oleh pekerjaan-pekerjaan kita. Ingat, tatkala azan berkumandang, hentikan semuanya dan kita langkahkan kaki kita
menuju masjidnya Allah. Tidak ada ketenangan kecuali hanya satu, dengan kita mengingat Allah. Jadi harta kita tidak bisa membuat kita tenang. Harta kita yang banyak, yang melimpah, tidak bisa membuat kita bahagia. Hanya satu yang dapat membuat kita bahagia, hanya satu membuat kita bahagia dan membuat kita tenang, hidup kita tenang, damai, yaitu dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya satu, dengan berzikir mengingat Allah, dengan sholat, dengan zikir, dengan bersolawat, maka hidup kita, hati kita akan menjadi tenang, akan menjadi bahagia. Makanya jangan sampai kita tertipu, silau dengan gemerlapnya dunia yang hanya fata morgana. Allahumma Amanna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.